Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust
Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali di rumah Tuhan untuk kita sama-sama dapat memulai ibadah raya yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Sebelum kita memulai, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Sebentar saya meminta dengan hormat Bapak Pendeta Pratama Yanto Simaputra yang akan membuka dalam doa. Maha besar Bapa kami di dalam surga. Bapa kami sungguh mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami berada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami bersama saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan berada di tengah-tengah kami. Sehingga kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar kuasa-Mu yang diturunkan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami dengan sehati berdoa kepada Engkau. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggunya ibadah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan keluar. Biar Tuhan bertahta di dalam puji-pujian. Kami percaya Tuhan, setiap pelayanan tim musik, worship leader, singer, dan seluruh tim Tuhan yang melayani pada hari ini, Tuhan urapi. Kami berdoa juga untuk internet, untuk jaringan, sound system dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan dan sucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Tuhan pimpin dan sertai untuk tiba di tempat ini dengan tidak kuat kekurangan satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya juga tidak lupa mengucapkan salam untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang menyaksikan kebaktian secara online. Selamat pagi semuanya, saya yakin semuanya kita semua di sini bersukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Meskipun di gereja nggak banyak, tapi kita meyakini Tuhan ada bersama dengan kita ya. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, kita sungguh-sungguh tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersukacita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan baik. Tuhan itu sangat baik dan teramat baik untuk kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri semuanya ya, biar lebih semangat. Kita mau katakan Dia telah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, menebus dosa kita semua. Amin. Semuanya sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu semuanya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan.
bagiku. Sekali kita katakan dengan yakin, Yesus, Dia baik bagiku. Amin ya Bapak Ibu. Kita dengan yakin kita katakan Tuhan Yesus baik. Apapun kondisi kita, Dia tidak memandang bulu. Dia baik kepada kita semua. Dan terlebih, Dia membebaskan kita dari apa? Dari dosa. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas. Karena apa? Karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Kita mau katakan sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Kita mau yakini lagu ini sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya kita sama-sama aku bebas. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dipersilakan duduk. Amin Bapak Ibu, kita telah bebas. Bebas dari dosa, bebas dari belenggu dosa. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sungguh baik buat kita. Saat ini kita mau persiapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Tuhan, kita mau menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman. Kita mau sama-sama katakan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
saat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dia sahabat kita, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya Tuhan, sungguh indah, besar pengorbananmu. Kita mau sama-sama sembah Dia, kita mau puji nama Dia. Sungguh Tuhan, Kau telah mati bagi kami Tuhan di kayu salib, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kita bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kita mau katakan sungguh besar pengorbananmu. Kita mau yakini lagu ini sama-sama Bapak Ibu semuanya. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh merayakan kebesaran-Mu Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita mau katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kita mau sama-sama bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Buat kasih setia. Apapun yang kami alami, kondisi apapun yang saat ini kami alami Tuhan, bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, kita mau kasih kemuliaan kita buat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sebentar saya meminta dengan hormat Ibu Sincau yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di surga. Pagi ini kami naikkan segala puji dan syukur kepadamu atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua di sini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah Amin. kami saat ini. Hadirat-Mu ada di tengah kami maupun di rumah mereka kami masing-masing yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan kami percaya kami sudah diberkati melalui puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami sudah diberikan damai sejahtera melalui puji-pujian ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami hari lepas hari setiap saat. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan merupakan kebenaran dan menuntun kami untuk di jalan yang benar. Mari Tuhan Kau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan. Biarlah Engkau taruh isi hati-Mu pada hamba-Mu Tuhan. Yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran dan isi daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah sumber segala-galanya. Firman-Mu adalah sumber damai sejahtera. Firman-Mu adalah sumber pertolongan. Bahkan lebih daripada itu, firman-Mu adalah sumber pengharapan. Karena di dalam firman-Mu ada janji-janji Tuhan yang pasti Engkau tepati. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali Engkau hurapi kami semua. Biarlah kami boleh siap menerima firman-Mu. Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan membawa berkat melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk
ditegur Tuhan melalui firman-Mu. Kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk boleh duduk diam seperti Maria Tuhan. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami persadari Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, seringkali ada oknum yang tidak menyenangi kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Maka pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati, kami sama-sama, kami tengking, kami patahkan Tuhan segala kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami. Sehingga hati dan pikiran kami terfokus hanya kepadamu Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan, kami yakin akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mau ajak semuanya untuk menyanyikan satu pujian. Pujian yang berkata bahwa apapun yang kita lakukan, jika tidak bersama Tuhan, itu pasti akan gagal. Mari Bapak Ibu kita mau katakan lagu ini sama-sama untuk menyambut firman yang akan kita dengar. Di luar Tuhan, ku tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, ku pasti gagal. Seperti ranting yang terpotong menjadi kering dan segera binasa. Di dalam-Mu ku serahkan segala-galanya. Ku yakini janji firman-Mu, ada kuasa yang sangat besar. Di dalam semua ku akan berhasil. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan
sebuah pujian yang mengingatkan kita, jangan sampai kita hidup di luar Tuhan. Jangan sampai kita hidup jauh dari Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, pasti kita bisa bersyukur. Subtema kita di bulan Maret ini, sebagaimana dikemukakan lewat surat Efesus pasal yang kelima ayat ke-20. Efesus 5 ayat 20. Coba dibaca dalam terjemahan barunya. Efesus 5 ayat yang ke-20 dalam terjemahan baru. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Iya. Satu ajakan dan seruan himbauan yang luar biasa yang mengacu kepada tema utama kita agar kita selalu bersyukur tiap hari. Dan saat bulan Maret ini kembali kita diingatkan, ucaplah syukur senantiasa. Ucapkan syukur senantiasa akan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa. Ini pagi hari ini kita diingatkan dengan jelas. Bulan yang lalu kita boleh menerima subtema dan nyambung sampai bulan Maret ini kita kembali ucaplah syukur. Nah, coba dalam ayat yang sama dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Ini bulan ini dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat yang sama ya. Efesus 5 ayat 20 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selalu mengenai apa saja, hendaklah kalian, kita semua, mengucap terima kasih. Ya, seperti biasanya kalau kita menerima berkat, menerima apa dari orang lain, selalu kita ucapkan terima kasih Pak, terima kasih dan sebagainya. Tapi kali ini sudah ketika dikasih selalu mengenai apapun mengucap terima kasih. Jangan sampai kita enggak berterima kasih. Beberapa Sabtu yang lalu saat doa pagi, selamat pagi Pak Turyani, masih ingat bagi saudara yang ikut doa pagi selamat Sabtu berapa yang lalu, saya mengungkapkan ya seorang tokoh raja ya, coba dibaca dalam 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 32. Ini pernah saya kemukakan pada waktu doa pagi. Syukur-syukur kita masih ingat itu ya. 2 Tawarik pasal 32. 2 Tawarik pasal 32. Ayat 24 sampai 26 ya. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan
tidak menimpa mereka pada Haleluya. zaman Hizkia. Ini Hizkia. Masih ingat doa pagi? Bagi saudara yang ikut selamat pagi Paturyani pernah dikemukakan. Dan pagi ini kita diingat kembali agar dalam segala keadaan kita tahu berterima kasih. Berterima kasih. Terlebih kepada Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah memberikan kehidupan kita, sehingga kita pagi ini bisa bernafas, bisa dipulihkan dari segala gangguan kesehatan kita. Terima kasih Tuhan. Nah ini saudaraku, contoh ini yang ditulis di Alkitab ini, itu seorang raja, orang yang berkuasa, ya, orang yang bisa berbuat apa saja. Tapi kita lihat tadi, coba sekali lagi baca ayat 24 tadi. 2 Tawari 32 ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Iya. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ini Hizkia sakit hampir mati. Jatuh sakit hampir mati. Apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ini mengajar kepada kita, kalau kita menghadapi seperti yang dialami Hizkia ini, jangan lupa. Jangan lupa. Begitu kita mengalami gangguan ini, mari kita berseru kepada Tuhan. Tadi dikatakan apa? Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib, terjadi mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Kalau yang dilakukan Hizkia ini seperti yang kita lakukan, kalau kita hidup bukan di luar Tuhan, pasti kita yang ada di dalam Tuhan. Ya, hidup seperti lagu tadi. Jangan sampai kita di luar. Hizkia pun mengalami yang sama. Bayangin dia hampir mati. Tapi berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan lakukan mujizat. Tapi saudaraku, besar ini penyakit yang utama yang dialami banyak orang-orang percaya, yaitu ayat 25. Coba dibaca 25. 2 Tawari 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih Tidak berterima kasih ya. atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa Nah, murka. ini sering terjadi bagi manusia. Tapi saya percaya jemaat Paturyani, khususnya jemaat Rati, tidak demikian. Karena saudara telah dibekali firman sebagaimana tema utama kita. Tiap hari bersyukur. Bahkan bulan yang lalu kita harus berterima kasih, bersyukur. Dan hari ini pun kita diingat kembali, biar kita bisa berterima kasih. Jangan sampai sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita alami, lalu kita enggak bersyukur, pura-pura enggak tahu. Demikian segala berkat. Jangan lupa, kita mengembalikan miliknya Tuhan. Persepuluhan itu milik Tuhan. Jangan lupa. Ya, karena itu dikatakan tadi, Hizkia tidak berterima kasih, coba bayangin, atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, yang dialami oleh Hizkia. Ya, karena apa? Dia menjadi angkuh, sombong, mentang-mentang raja, mentang-mentang orang berkuasa. Dia tidak. Pagi hari ini kita diingatkan, diejarkan. Apa saja kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ya.
Coba sekali lagi baca ayat 25 ini. Pelan-pelan ya, supaya kita ngeresep. Ya. Ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, Hanya angkuh. sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa Nah, murka. ini akibatnya. Kalau kita tidak bisa berterima kasih, kita tidak bersyukur, awas, hati-hati. Jangan sampai apa yang dialami Hizkia kita alami. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Puji Tuhan, saudaraku. Selanjutnya apa, saudaraku, yang dilakukan Hizkia? Ayat 26. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu Sadar ya. dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Nah, ini. Hizkia. Untung dia dipenuhi dengan firman, masih diingatkan. Demikian juga kita, kalau kita penuh dengan firman, pasti firman itu akan terus berbicara kepada kita. Begitu kita berjalan tidak sesuai, firman akan mengingatkan kita. Jangan sampai firman yang kita terima direbut oleh iblis. Biar lu selalu fokus. Setiap kali ada kesempatan, biar kita betul-betul serius di dalam mendengarkan, menangkap firman Tuhan. Ya, dikatakan ayat 26 apa? Ia sadar. Roh Kudus bekerja luar biasa. Lewat firman yang dia miliki, dia sadar akan keangkuhannya. Merendahkan diri. Minta ampun. Dan pagi hari ini kita percaya, Yesus yang kita ada, yang sudah menyelamatkan, menebus kita, ada di tengah-tengah kita. Apapun kekeliruan kita, apapun kesalahan kita, di hadapan Tuhan, selalu penuh dengan kasih, mau mengampuni kita, menyucikan kita. Segala perbuatan kita yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman, Dia pasti mengampuni kita lewat korban darah. Haleluya, saudaraku. Kita lihat lebih jauh, saudaraku. Satu peringatan keras yang dikemukakan oleh Yosua, ya. Yosua 24. Ini adalah tokoh kita. Yosua 24 ayat 20 dan 21. Ini peringatan juga kepada bangsa Israel yang sudah lepas dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan dilanjutkan oleh Yosua. Yosua 24 ayat 20 dan 21. Yosua 24 ayat 20 dan 21. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat 21, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Nah, ini Yosua mengingatkan bangsa Israel, ya. Dikatakan apabila kamu meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, artinya apa? Kita di luar Tuhan. Kita enggak peduli dengan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Di sini diingatkan beribadah kepada yang lain, Allah asing. Di mana hal itu membuktikan, menunjukkan bagi kita bahwa perkara-perkara yang mempengaruhi kita, membuat kita tidak serius, membuat kita tidak sungguh-sungguh, membuat kita tidak mau dengar firman, membuat kita masa bodoh. Maka dikatakan, coba sekali lagi baca ayat 20. Yosua 24 ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing,
maka ia akan berbalik daripadamu ya, dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta melakukan yang tidak baik kepadamu, jangan sampai terjadi ya. serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ya, setelah ia dulu pernah melakukan yang baik, yang membuat keberkatan buat kita dulu. Tapi karena kita tinggalkan Tuhan, tidak mau tenang Tuhan, tidak mau dengar firman, beribadah asal-asalan, ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, beribadah pekerjaan yang lain artinya terpengaruh oleh hal-hal duniawi, berulang kali diingatkan. Sehingga kita tak peduli, ya. Dikatakan lagi, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu. Tentu kita enggak mau Tuhan melakukan yang tidak baik buat kita. Kita selalu rindu supaya Tuhan berbuat yang terbaik buat kita. Di sini jelas dikatakan, kalau kita tinggalkan Tuhan, kalau kita abaikan Tuhan, kalau kita tidak mau dengar firman, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita acuh, jangan sampai terjadi. Ia akan berbalik daripada kita. Ya, haleluya. Tapi biarlah pada pagi hari ini, kita sungguh-sungguh mau berkata, tidak, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya tidak tinggalkan firman Tuhan. Coba ayat 21 tadi dibaca. Yosua 24 ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja. Kami akan beribadah. Haleluya. Inilah komitmen dari bangsa Israel pada waktu itu. Dia tidak mau tinggalkan Tuhan. Dibilang tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Biarlah pagi hari ini kita pun mempunyai komitmen seperti bangsa Israel di depanmu Yosua. Ya, jangan sampai Tuhan bertindak, jangan sampai Tuhan melakukan yang sebaliknya. Tapi kita rindu selalu Tuhan melakukan yang terbaik buat kita, sehingga kita bisa berterima kasih. Dan juga jangan sampai kita seperti Hizkia, sudah ditolong, sudah diberkati, sudah disembuhkan, masa bodoh. Hati, jangan sampai itu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita sebentar boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kita diingatkan dengan jelas, jangan sampai kita lupa berterima kasih. Ya, sekali lagi saya bacakan ayat subtema kita pada bulan Maret ini. Coba dibaca dalam ayat Efesus 5:20 dalam bahasa Indonesia masa kini. Efesus 5 ayat 20 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Biar pagi hari ini kita tidak ingin melakukan seperti yang dilakukan Hizkia. Hizkia itu syukur, untung kalau dia sadar. Ya coba kalau dia nggak sadar, nggak ingat akan firman Tuhan, habis dah dia. Nah, kita banyak contoh-contoh, tapi waktunya sangat dibatasi sehingga kita tidak leluasa. Satu hal, jangan sampai kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Biar kita pada pagi hari ini, apapun yang mungkin pernah kita lakukan, kita telah abaikan akan Tuhan, tidak mau serius dengar firman, minta ampun pagi ini. Ini adalah menunjukkan kepada kita sadar, seperti Hizkia, sadar. Puji Tuhan.
kita nyanyikan lagu tadi. Kurnia saja, kurnia saja. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Hadirlah Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkanlah hatiku dengan firman-Mu, ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih membelah. Biar kita akan sama-sama bangkit berdiri dan para petugas maju ke depan. Di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Terima kasih. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih membelah. Hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkanlah hatiku dengan firman-Mu, ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih membelah. Biar pagi hari ini yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita, biar kita selalu berterima kasih. Jangan sampai lupa. Tapi percayalah, kalau kita penuh dengan firman, ingat, Dia pasti terus mengingatkan kita. Langkah-langkah kita yang keliru pasti diingatkan. Oleh sebab itu pagi hari ini percayalah, Dia ada di tengah-tengah kita. Apapun yang mungkin kita telah melakukan, seringkali kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Segala berkat pertolongan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, biar kita sadar, jangan sampai seperti Hizkia. Sudah diberkati, sudah ada mujizat, sudah ada pertolongan, dia lupa. Bahkan menjadi sombong, menjadi angkuh. Tuhan tidak ingin terjadi buat sidang Tuhan di Trate ini, di Baturiani. Haleluya, haleluya. Kita pagi ini percaya Dia ada tengah-tengah kita. Hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan. Sekali lagi, refnya saja. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkanlah hatiku dengan firman-Mu, oh, ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih membelah. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu, ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih membelah. Biar pagi hari ini kita rindu supaya terus Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau Dia hadir, kita percaya apapun pergumulan kita, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Apapun pergumulan tentang apa saja, kesehatan kita, ingat, Dia tidak pernah abaikan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini
kesempatan yang Kau limpahkan kepada kami untuk sebentar kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Engkau telah berkorban, mencurahkan darah-Mu untuk menyucikan, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, ampuni Tuhan segala kekeliruan hamba-hamba Tuhan. Kekeliruan kami, kalau seringkali kami tinggalkan Engkau. Kami seringkali mengabaikan firman-Mu Tuhan. Ampuni. Kami percaya, sangat percaya Kau pasti mengampuni. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Biar sebentar kami boleh makan dan minum dengan percaya. Kami dapat dipersatukan lagi lewat korban-Mu. Hamba berdoa buat sidang Tuhan, kuduskan mereka, sucikan mereka, urapi mereka. Demikian juga para pelayan-pelayan-Mu yang akan melakukan ini. Urapi mereka, kuduskan mereka. Kami percaya saat ini Kau mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Ya, kalau sebentar kami makan dan minum, kami percaya kami sungguh-sungguh dipersatukan dengan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ku tak mau lupakan sengsara. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku, sana atas salib Golgota. Cintanya Yesus dalam dan lebar, ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, Sana atas salib Golgota. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. semua sudah terima. Baik, kita akan sama-sama berdiri. Ya, kita percaya kita tidak akan melupakan korban Kristus. Bersama sana atas salib Golgota. Pegang roti di tangan kanan. Letakkan Cintanya daerah dalam dan lebar, ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana
biar kita katakan tidak akan melupakan korban Kristus. Kita tidak melupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita. Biar kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada-Nya. Haleluya. Apapun pergumulan kita, ingat, Dia tidak pernah tinggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Mari sebelum kita makan dan minum, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan. Percaya ke saudara? Jangan sampai kita lupa kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Mari pagi hari ini kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tahu komitmen saudara. Dia tahu persis. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Siapkan anggur kita. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percaya Dia akan datang kembali. Dia datang bukan sebagai bayi. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya, kami memuji. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah mengikuti perjamuan kudus.
Firman Tuhan mengingatkan bahwa untuk kita tetap selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih pada Tuhan. Amin. Hari ini saya akan membawakan warta jemaat untuk Minggu 6 Maret 2022. Tetap minta dukungan doa untuk Bapak Ibu, ini cukup banyak ya. Mungkin ada di layar, saya akan bacakan. Untuk Bapak Eng Chuan, ini adalah adik dari Bapak Eng Kiat. Kemudian Bapak Daniel Setiaputra, kemudian untuk Bapak Janto Haryanto, Bapak Henry Suhardiman, Bapak David dan Charlie, ini anak dan cucu Ibu Yorina, kemudian Ibu Susi Setiawan, Ibu Erlin, Ibu Mona, Ibu Ina Rostiana, Ibu Ripkah, ini istri dari Pendeta David, kemudian Ibu Sophia atau Trivena, ini ibunda dari Ibu Lili Sutarno, kemudian Ibu Rosmawar, Saudari Arsela Yosepin, anak dari Ibu Rosmawar, kemudian Saudari Aziel Yorisa atau Sisi, kemudian Saudari Olivia, anak dari Bapak dan Ibu Meretinus, kemudian Saudari Dela, anak dari Ibu Tintin, dan Bapak Ibu Johannes, anak dari Ibu Tintin. Cukup banyak ya Bapak Ibu yang mungkin kesehatannya terganggu gitu ya. Mari saya mau ingatkan untuk Bapak Ibu tetap lakukan protokol kesehatan ya. Kita mau jaga kesehatan dimanapun, jaga nutrisi badan kita, jaga imun badan kita ya supaya kita tetap sehat, amin. Kemudian berikutnya untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melalui transfer, melalui bank rekening BCA yang tercantum di layar, ataupun melalui amplop-amplop persembahan yang sudah tersedia di luar. Lalu untuk kebaktian Sekolah Minggu Abitrate hari ini, Minggu 6 Maret 2022, pukul 8.45 sampai 9.45 melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kemudian untuk hari ini juga pukul 9 pagi sampai 10 pagi ada ibadah remaja di ruang gereja dengan tema Armor of God, ikat pinggang kebenaran, diambil dari Mazmur 119 ayat 102 sampai 103. Mari para remaja Tuhan, kita mau beribadah tempat ini ya. Untuk suara penggembalaan GBI Paturyani akan dikirimkan melalui WhatsApp, melalui jaringan net atau melalui sekretariat setiap hari Senin pagi ataupun ya hari Senin aja ya, pagi, siang, tergantung yang ngirim. Kemudian untuk ibadah, doa, dan ngenet bareng. Seperti biasa kita akan mengadakan ngenet, nempel, erat, dan tumbuh. Kita akan sharing apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Akan diadakan pada hari Selasa 8 Maret pukul 19 atau jam 7 malam melalui Zoom. Doa pagi Jemaat Paturyani, selamat pagi Paturyani, akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom. Kemudian ada kabar bahagia, akan diadakan pemberkatan pernikahan atas nama Bapak Yonatan Abraham dan Frika Pebieta. Bapak Yonatan ini adalah anak dari almarhum Pendeta Gun Natangholending dan Pendeta Yuce, Ibu Yuce ya. Mungkin kalau ada untuk Pak Yonatan dan Ibu Frikanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sambut. Ini calon mempelai kita ya. Akan diadakan pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 9.30 di tempat ini di GBI Trate. Akan disiarkan live streaming juga via YouTube GBI Trate dan melalui Zoom. Mari kita tetap doakan ya, supaya semuanya lancar dan berjalan dengan baik. Ibadah Raya GBI Paturyani Bandung Cimahi untuk minggu depan tanggal 13 Maret 2022 akan diadakan pukul 7 pagi bertempat di ruang gereja tempat ini dan melalui YouTube GBI Trate. Lalu kita mau dukung dan doakan untuk rencana retreat remaja tanggal 1 sampai 3 Mei 2022, tempatnya belum tahu ya. Kemudian dalam rangka retreat juga mungkin ini remaja GBI Trate mengadakan pre-order atau PO Bakmi Rica untuk minggu depan tanggal 13 Maret 2022, harganya murah meriah saja 25.000. Mari Bapak Ibu kita dukung anak-anak remaja ini untuk mendanai mungkin kegiatan retreatnya ya. Berikutnya untuk update data jemaat Trate 2022. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima link Google ya, Google Form dari sekretariat ataupun dari jaringan net. Ya, Bapak Ibu yang sudah terima link Google Form ini mohon diisi
dan segera dilengkapi ya, disubmit di situ ya. Karena ini tujuannya untuk mengupdate data Bapak Ibu jemaat tempat ini ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tetap melakukan vaksinasi. Bapak Ibu yang sudah melakukan vaksin 1, 2, dan booster. Bapak Ibu bagi yang belum, harap untuk menghubungi pusat kesehatan terdekat, cari tempat vaksin terdekat. Mari kita mau jaga imun kita, jaga kesehatan kita. Kita mau sama-sama untuk tetap beribadah di tempat ini ya. Dengan tetap sehat, tetap beraktivitas, kita jaga pakai masker, kita jauhi kerumunan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai sabun, dan sebagainya. Kemudian terakhir untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang tercantum di layar, ada Bapak Gembala, ada Bapak Wakil Gembala, ada Ketua Pengurus dan Sekretariat. Nomor handphone tercantum di layar, Bapak Ibu kalau ada sesuatu atau butuh didoakan atau apa bisa menghubungi nomor-nomor tersebut. Haleluya. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap kelancaran yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita dapat beribadah melalui on-site maupun online di rumah masing-masing. Ayolah saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Segala puji syukur atas kebaikan-Mu Tuhan pagi hari ini. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kami dapat mengakhiri ibadah raya hari ini. Meskipun di rumah kami masing-masing, terlebih di rumah-Mu ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, bahkan kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami, yang kami dapat bersama-sama mengingat korban-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini tidak lalu begitu saja, tapi Kau meteraikan dalam hati kami. Inilah merupakan tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, agar kami menjadi umat Tuhan yang mengerti berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan. Demikian juga setiap kerinduan kami, setiap pergumulan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab kami adalah milik umat kepunyaan-Mu, yang senantiasa Kau bela, Kau tolong, Kau berkati secara luar biasa. Sehingga pagi ini kami dapat bersama-sama di rumah-Mu. Demikian juga di rumah kami masing-masing. Sebelum kami tinggalkan rumah-Mu ini Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatannya. Sebagaimana nama-nama yang telah dikemukakan tadi Tuhan. Oh Tuhan, tolong, mohon belas kasihan-Mu Tuhan.
Dan pagi hari ini dengan sehati kami berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah mereka satu persatu. Jamah. Dalam nama Yesus, jamah. Nyatakan kuasa-Mu yang hebat. Sehingga mereka boleh mengalami pertolongan yang luar biasa daripada-Mu. Kami berterima kasih. Terima kasih. Demikian juga segala rencana-rencana yang telah dikemukakan hari ini. Kebaktian-kebaktian yang direncanakan, Tuhan tolong campur tangan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga pemberkatan nikah dari kedua saudara kami ini. Pada Sabtu depan, Tuhan campur tangan. Sehingga semuanya berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini, dan kami tidak lupa mengembalikan milik-Mu Tuhan, persepuluhan dan persembahan kepada. Kami sangat percaya Kau pasti memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Juga kami ingat akan anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, yang sedang mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Tuhan tolong berikan hikmat akal budi kepada mereka, dan mereka semuanya berhasil karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Saya ingin memberitahukan bahwa pernikahan pada Sabtu mendatang, kedua calon ini adalah putra dari Gembala Sidang GBI Cihampelas, dan yang satu putri Gembala Sidang GBI Martanegara Bandung. Karena posisi saya sebagai wakil ketua BBD, kita dipercaya untuk melakukan pemberkatan ini dan memakai gedung terati. Ya, memakai gedung terati. Ya. Dan kami melaksanakan dengan pertolongan Tuhan. Sekian, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita mau bersaat teduh sejenak, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.